Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Yulia dengan NIM 21016159, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Untuk mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia ini dibimbing oleh Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, pengertian dari Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan dalam proses pembelajarannya yang akan menghasilkan sebuah karya. Project Based Learning ini juga dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan melibatkan proyek dalam pembelajarannya yang diberikan oleh guru. Dalam modul implementasi kurikulum 2013 dijelaskan bahwa Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar. Pengertian Project Based Learning menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Mulyasa, mengatakan Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk memfokuskan peserta didik pada permasalahan kompleks yang diperlukan dalam melakukan investigasi dan memahami pelajaran melalui investigasi. Model ini juga bertujuan untuk membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan sebagai subjek kurikulum yang memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Yang kedua yaitu menurut Daryanto dan Raharjo. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata. PJBL dirancang untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Prinsip-prinsip dari Project Based Learning. Menurut Fathur Rahman, prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pelajaran. 2. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. 3. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara autentik dengan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk yang dapat berupa laporan atau hasil karya. 4. Realisme. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas autentik dengan menghasilkan sikap profesional. 5. Umpan balik. Diskusi, presentasi, atau evaluasi terhadap peserta didik akan menghasilkan umpan balik yang berharga. Hal ini akan mendorong ke arah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Langkah-langkah dari Project Based Learning. Berikut dapat kita lihat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar Project Based Learning dapat terlaksana dengan baik. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Menyusun perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memantau siswa dan kemajuan proyek yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh siswa. Yang kelima, penilaian hasil. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Manfaat dari Project Based Learning. Menurut Fathur Rahman, manfaat dari pembelajaran berbasis proyek ini sebagai berikut. 1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 2. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. 3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan hasil berupa produk nyata, berupa barang atau jasa. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber, bahan, alat untuk menyelesaikan suatu tugas.
5. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. 6. Peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. 7. Peserta didik merancang proses untuk mendapatkan hasil. 8. Peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu atau berkelanjutan. Dan yang terakhir, peserta didik secara teratur akan melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Kelebihan dari Project Based Learning. Project Based Learning mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. 4. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja kelompok dalam membuat proyek. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. 6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber yang mereka dapat. 7. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik atau guru menikmati proses pembelajaran. Selain memiliki kelebihan, Project Based Learning ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari Project Based Learning yang dijelaskan Daryanto dan Dahrajo yaitu sebagai berikut. 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. 4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 5. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan mengumpulkan informasi akan mengalami kesulitan. 6. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. 7. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan dalam proses pembelajarannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan kali ini tentang pembahasan Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.